Mari kita bersikap realistis. Banyak orang merasa enggan untuk mengungkapkan ketidaksukaan mereka secara langsung di hadapan Anda. Sebaliknya, mereka cenderung menyembunyikan perasaan tersebut di balik pujian yang tidak tulus dan kesopanan yang terpaksa. Saya juga pernah mengalami situasi serupa di mana saya mengira seseorang adalah teman, namun ternyata mereka hanya berpura-pura bersahabat. Mereka berharap melihat saya mengalami kegagalan, tetapi inilah kenyataannya. Jika Anda tidak mengenali tanda-tandanya, Anda akan menghabiskan waktu dan energi dengan orang-orang yang pada dasarnya tidak memahami Anda. Oleh karena itu, mari kita singkirkan kebohongan ini dan membahas tanda-tanda bahwa seseorang tidak menyukai Anda, meskipun mereka menyembunyikannya. Mungkin Anda tidak akan menyukai apa yang Anda dengar, tetapi lebih baik menghadapi kebenaran daripada hidup dalam penyangkalan. Sebelum kita mulai, terima kasih kepada kalian yang telah setia bersama Daily Stoic. Terima kasih atas langganan, dukungan, komentar, dan cinta yang tak terhingga. Pertama, mereka sering bercanda tentang kekurangan Anda. Kita semua mengenal seseorang yang suka bercanda, terutama ketika leluconnya sedang berlangsung. Mereka akan mencari-cari kesalahan, keanehan, dan kekurangan kecil Anda, sambil tersenyum dan berkata, "Saya hanya bercanda." Pada awalnya hal ini tampak tidak berbahaya, tetapi jangan tertipu. Lelucon-lelucon ini seringkali lebih dari sekadar candaan yang menyenangkan. Ejekan yang mereka sampaikan secara halus dapat merusak harga diri Anda sedikit demi sedikit. Saya ingat saat dekat dengan seseorang yang selalu memiliki komentar tentang diri saya. Cara berpakaian, cara berbicara, bahkan proyek yang sedang saya kerjakan. Pada awalnya saya menertawakannya, mengira itu semua dalam konteks bersenang-senang, tetapi seiring waktu saya melihat sebuah pola. Lelucon mereka selalu ditujukan pada kelemahan saya, tidak pernah pada kekuatan saya. Tak lama kemudian, saya mulai meragukan diri sendiri, bertanya-tanya apakah kekurangan ini benar-benar sejelas yang mereka katakan. Kontroversinya adalah bahwa orang-orang yang terus-menerus bercanda tentang kekurangan Anda tidak melakukannya dengan kasih sayang. Mereka sedang menguji batas untuk melihat seberapa banyak penghinaan yang dapat Anda terima. Ini adalah bentuk manipulasi yang halus. Cara mereka menunjukkan dominasi sambil menahan Anda di tempat Anda. Mereka memberitahu Anda secara tegas bahwa Anda berada di bawah mereka, dan yang paling berbahaya adalah mereka dapat lolos begitu saja karena kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa jika kita tidak bisa bercanda, kitalah yang bermasalah. Namun, saya ingin menekankan bahwa tidak ada yang salah dengan membela diri ketika sebuah lelucon telah melampaui batas. Penting bagi Anda untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mengangkat Anda, bukan yang menjatuhkan Anda demi tawa yang tidak berarti. Teman sejati tidak perlu merendahkan kelemahan Anda untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka merayakan kekuatan Anda dan membantu Anda mengatasi kelemahan Anda tanpa menjadikannya bahan lelucon. Saya telah menyaksikan ini terjadi berulang kali. Orang-orang yang membiarkan lelucon semacam ini berlalu dengan berpikir bahwa lebih mudah menjaga kedamaian daripada menimbulkan konflik. Namun, kebenarannya adalah bahwa membiarkan orang lain tidak menghormati Anda, bahkan dengan cara yang tidak adil, adalah jalan yang berbahaya. Dimulai dengan komentar kecil, tetapi seiring waktu, lelucon tersebut dapat membuat Anda merasa lelah dan meragukan harga diri Anda. Semakin Anda membiarkannya, semakin mereka akan terus mendorong hingga Anda meragukan diri sendiri karena tidak ingin dianggap terlalu sensitif. Saya harus mempelajari ini dengan cara yang sulit. Saya menyadari bahwa dengan tertawa bersama mereka, saya memberi mereka izin untuk melanjutkan perilaku tersebut. Saya terjebak dalam ketidakhormatan saya sendiri. Baru ketika saya mulai menolak dan menetapkan batasan, saya menyadari adanya perubahan. Tidak hanya dalam cara mereka memperlakukan saya, tetapi juga dalam cara saya melihat diri saya sendiri. Saya berhenti membiarkan kata-kata mereka mendefinisikan saya dan mulai memiliki narasi saya sendiri. Oleh karena itu, saran saya adalah,
ketika seseorang membuat lelucon tentang Anda. Jangan hanya tertawa. Tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar-benar lucu atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Jika jawabannya adalah yang terakhir, jangan takut untuk menegur mereka. Mungkin ini akan menjadi tidak nyaman, bahkan bisa mengakhiri persahabatan. Tetapi harga diri Anda jauh lebih berharga daripada selera humor yang salah arah. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dapat melihat nilai Anda. Jika pandangan mereka tentang persahabatan adalah terus-menerus menunjukkan kekurangan Anda, maka sudah saatnya untuk mencari teman baru. Orang-orang yang benar-benar peduli kepada Anda tidak akan pernah perlu merendahkan Anda untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Jadi, berdirilah tegak, bicaralah, dan jangan biarkan siapapun menjadikan Anda bahan tertawaan. Kedua, mereka memberikan pujian yang menyakitkan, yang terasa seperti hinaan. Kita semua pernah mengalami ini. Seseorang memberikan pujian, tetapi alih-alih merasa baik, Anda justru merasakan kepahitan, seolah baru saja ditampar dengan sarung tangan beludru. Ini adalah jenis pujian yang membuat Anda berhenti sejenak dan berpikir, tunggu, apakah ini pujian atau hinaan? Dan kenyataannya adalah, seringkali keduanya. Ini adalah kombinasi pujian yang tidak langsung. Pujian adalah cara yang halus dan licik bagi orang untuk merendahkan Anda sambil berpura-pura bersikap baik. Saya ingat ketika saya sedang mengerjakan proyek besar yang sangat saya banggakan. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam bekerja keras, akhirnya saya membagikannya kepada sekelompok rekan kerja, salah satunya adalah orang yang saya kira adalah pendukung. Mereka berkata sambil tersenyum, "Wow, ini sebenarnya cukup bagus untuk seseorang sepertimu." Saya tertegun. Itu terdengar seperti pujian, tetapi kata-kata terakhirnya, "untuk seseorang sepertimu," benar-benar memukul saya seperti hantaman batu bata. Apa maksudnya? Apakah saya tidak seharusnya mampu melakukan pekerjaan dengan baik? Dan inilah kontroversinya. Disebut pujian, tetapi dihiasi dengan agenda tersembunyi. Pujian tidak dimaksudkan untuk mengangkat Anda. Pujian dirancang untuk membuat Anda tetap di tempat. Pujian adalah permainan kekuasaan. Cara orang yang memberikan pujian untuk menegaskan superioritas mereka sambil membuat Anda meragukan kemampuan Anda sendiri. Mereka berkata, "Saya melihat Anda mencoba, tetapi Anda tidak akan pernah sebaik saya. Ini beracun tetapi terbungkus dalam paket yang cantik sehingga Anda hampir tidak menyadari racun di dalamnya." Mari kita menjadi realistis. Pujian yang tidak langsung seringkali membuat Anda merasa tidak percaya diri. Mereka melihat potensi dan kekuatan Anda, dan itu membuat mereka merasa terancam, sehingga mereka menggunakan sindiran kecil yang licik untuk memastikan Anda tetap meragukan diri sendiri. Rasanya seperti mereka menepuk punggung Anda sambil menahan Anda dengan tangan yang lain, dan inilah yang menjadi lebih kontroversial. Kita semua pernah melakukannya pada beberapa titik, mungkin tidak disengaja. Tetapi kita semua pernah membiarkan rasa tidak aman kita muncul dalam bentuk pujian yang dimaksudkan untuk mengingatkan orang lain tentang posisi mereka. Namun, pesan yang mendalam adalah, Anda tidak harus menerima permusuhan yang terselubung ini. Anda memiliki kekuatan untuk menolaknya, untuk melihatnya apa adanya. Itu adalah refleksi dari rasa tidak aman mereka sendiri, bukan ukuran harga diri Anda. Ketika seseorang mengatakan Anda lebih pintar daripada yang terlihat, atau ini bagus mengingat Anda baru dalam hal ini, Anda tidak harus menerimanya begitu saja. Sebutkan saja untuk apa adanya, bahkan jika itu membuat situasi menjadi canggung. Karena jika Anda tidak melakukannya, Anda membiarkan mereka mendikte bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri, dan itu adalah kekuatan yang tidak boleh Anda serahkan kepada siapapun. Saya telah belajar untuk mengenali pujian-pujian ini apa adanya, sebagai cermin yang memantulkan rasa tidak aman orang lain. Dan ketika Anda melihatnya seperti itu, ia kehilangan maknanya. Menyengat daripada menghayatinya. Anda hampir bisa menertawakannya, karena pada akhirnya, kata-kata mereka mengatakan lebih banyak tentang mereka daripada tentang Anda. Jadi inilah yang saya lakukan sekarang. Ketika saya menerima pujian tidak langsung, saya tidak membiarkannya berlalu begitu saja.
Saya akan membalas dengan sesuatu seperti, "Terima kasih. Tetapi apa maksud Anda dengan itu?" Hal ini memaksa mereka untuk menghadapi penghinaan yang tersembunyi dalam kata-kata mereka. Dan lebih sering daripada tidak, hal ini menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Anda tidak bermain dalam permainan mereka, dan sungguh menakjubkan seberapa cepat nada mereka berubah. Intinya, jangan biarkan kenegatifan terselubung siapapun mendefinisikan Anda. Apakah itu teman yang bermaksud baik, kolega yang iri, atau bahkan anggota keluarga. Ingatlah, harga diri Anda tidak untuk diperdebatkan. Pujian seharusnya mengangkat Anda, bukan menghancurkan Anda. Apakah Anda kecewa jika kata-kata seseorang membuat Anda mempertanyakan diri sendiri? Sudah saatnya mempertanyakan niat mereka. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan pada orang yang tidak bisa benar-benar merayakan keberhasilan Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang melihat nilai Anda dan tidak takut untuk memberitahunya tanpa pamrih. Ketiga, mereka secara halus mengecualikan Anda dari rencana. Hal-hal kecil yang paling menyakitkan adalah ketika Anda menyadari bahwa teman-teman Anda secara tidak sengaja lupa mengundang Anda ke makan malam, pesta, atau liburan akhir pekan. Mereka akan bersumpah bahwa itu adalah kesalahan, bahwa itu adalah hal mendadak, atau lebih buruk lagi, mereka akan bersumpah bahwa itu adalah hal yang tidak terduga. Saya berasumsi Anda terlalu sibuk, tetapi mari kita bersikap jujur. Ini bukan kecelakaan, ini adalah pengucilan sosial dalam bentuk yang paling halus, dan ini adalah tanda yang jelas bahwa Anda tidak dihargai seperti yang Anda pikirkan. Saya pernah mengalami ini terlalu sering. Saya ingat mengecek ponsel saya di suatu akhir pekan dan melihat foto-foto sekelompok teman yang bersenang-senang di acara yang sangat ingin saya hadiri. Tidak ada seorang pun yang memberitahu saya sebelumnya. Ketika saya membicarakannya dengan santai di kemudian hari, mereka penuh dengan alasan, "Oh, kami pikir Anda sibuk," atau "Itu adalah rencana mendadak." Namun di dalam hati saya tahu kebenarannya. Jika mereka menginginkan saya di sana, mereka akan memastikan saya mengetahuinya. Kontroversinya muncul di sini. Pengecualian semacam ini bukan hanya ketidakpedulian, itu disengaja. Ini adalah cara untuk mengirimkan pesan tanpa harus mengatakannya secara langsung. Mereka tidak ingin Anda berada di sana. Namun mereka tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya kepada Anda. Sebaliknya, mereka berharap Anda akan menghilang dari grup dengan tenang tanpa menimbulkan keributan. Ini adalah perilaku agresif pasif yang sangat umum terjadi. Kita cenderung enggan membahas hal ini karena lebih mudah berpura-pura bahwa itu tidak terjadi. Lebih mudah menerima alasan-alasan tersebut untuk meyakinkan diri sendiri bahwa itu benar-benar hanya kesalahan daripada menghadapi kenyataan pahit bahwa Anda sedang didorong keluar dari kelompok. Namun, masalahnya adalah jika Anda terus menerima alasan-alasan itu, Anda memberi mereka izin untuk terus mengecualikan Anda. Anda membiarkan mereka memutuskan tempat Anda dalam hidup mereka daripada mengambil kendali atas narasi Anda sendiri. Saya harus mempelajari ini dengan cara yang sulit. Untuk sementara waktu, saya tetap diam, membiarkan pengecualian yang tidak disengaja itu berlalu, berharap mungkin lain kali saya akan disertakan. Namun kemudian saya menyadari bahwa dengan tetap diam, saya membiarkan diri saya diperlakukan sebagai orang yang tidak penting. Maka saya melakukan sesuatu yang kontroversial. Saya mulai menegur mereka. Saya berkata, "Hei, saya melihat kalian pergi keluar akhir pekan lalu. Mengapa tidak ada yang mengundang saya?" Itu tidak mudah dan pasti membuat situasi menjadi canggung, tetapi itu juga memaksa mereka untuk menghadapi perilaku mereka. Dan hasilnya adalah, itu mengubah dinamika. Beberapa orang menjadi defensif, yang lain berusaha memperbaiki keadaan, tetapi intinya jelas, saya tidak akan membiarkan mereka mengecualikan saya tanpa perlawanan. Pesan yang mendalam di sini adalah, jika orang menginginkan Anda dalam hidup mereka, mereka akan berusaha untuk menyertakan Anda, tidak peduli seberapa mendadak rencananya. Jika mereka tidak melakukannya, maka inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali nilai hubungan tersebut.
Anda layak berada di sekitar orang-orang yang tidak membuat Anda merasa seperti Anda terus-menerus mengejar persetujuan atau perhatian mereka. Teman sejati tidak akan melupakan untuk mengundang Anda. Mereka memastikan Anda ada di sana karena mereka benar-benar menikmati kebersamaan dengan Anda. Jadi, jika Anda merasa dikecualikan secara halus dari rencana, jangan abaikan begitu saja. Hadapi situasi tersebut, ajukan pertanyaan yang sulit, dan bersiaplah untuk menerima jawaban. Meskipun itu bukan yang Anda harapkan, ingatlah bahwa Anda bukanlah pilihan cadangan. Anda adalah prioritas. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memperlakukan Anda dengan baik. Keempat, mereka selalu sibuk ketika menyangkut Anda. Kita semua pernah mendengar ini sebelumnya. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Maaf, saya tidak bisa bertemu. Itu adalah alasan yang sempurna. Siapa yang tidak sibuk? Namun, apa yang terjadi ketika Anda mulai menyadari pola mereka? Mereka selalu tersedia untuk orang lain, memposting foto-foto perjalanan mereka, bertemu dengan teman-teman mereka, tetapi ketika menyangkut Anda, tiba-tiba mereka kewalahan. Kebenaran yang pahit adalah mereka tidak terlalu sibuk, mereka hanya terlalu sibuk untuk Anda. Saya pernah berada dalam situasi yang membuat frustrasi lebih dari yang ingin saya akui. Saya ingat menghubungi seorang teman yang dulunya dekat untuk mencoba mengatur waktu untuk bertemu. Setiap kali saya menyarankan sesuatu, dia selalu punya alasan. Saya bekerja hingga larut malam. Saya punya banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin minggu depan. Sementara itu, saya melihat mereka bersenang-senang dengan orang lain. Entah bagaimana selalu menemukan cara untuk meluangkan waktu untuk semua orang kecuali saya. Butuh waktu lebih lama dari yang ingin saya akui untuk menyadari pola ini. Pesan yang mereka kirimkan sangat jelas. Saya bukan prioritas dalam hidup mereka. Disinilah kontroversinya muncul. Kita sudah terbiasa menerima kesibukan sebagai alasan yang sah untuk diabaikan. Tetapi mari kita jujur. Orang-orang meluangkan waktu untuk apa dan siapa yang mereka pedulikan. Jika mereka selalu sibuk ketika menyangkut Anda, ini bukan tentang jadwal mereka, tetapi tentang prioritas mereka. Dan ini adalah hal yang sulit untuk diterima karena memaksa Anda untuk menghadapi kenyataan bahwa Anda mungkin tidak sepenting bagi mereka seperti mereka bagi Anda. Kenyataan pahitnya adalah bahwa sibuk seringkali merupakan cara yang sopan untuk mengatakan, "Saya tidak ingin menghabiskan waktu dengan Anda." Lebih mudah bagi mereka untuk menyalahkan jadwal mereka daripada mengakui bahwa mereka memilih untuk tidak melibatkan Anda dalam hidup mereka. Ini adalah cara agresif pasif untuk menjaga jarak dengan Anda tanpa harus menghadapi konfrontasi yang akan datang dengan menyampaikan kebenaran kepada Anda. Mereka ingin membuat Anda tetap terikat hanya untuk berjaga-jaga, tanpa benar-benar berinvestasi dalam hubungan tersebut. Saya pernah berada di kedua sisi ini. Ada saat-saat ketika saya yang membuat alasan karena saya tidak tahu bagaimana memberitahu seseorang bahwa saya telah melampaui persahabatan. Namun, berada di pihak yang menerima mengajarkan saya pelajaran berharga bahwa lebih baik jujur, bahkan jika itu tidak nyaman, daripada berbohong kepada seseorang dengan alasan. Ketika saya akhirnya menegur teman saya karena selalu sibuk, percakapan tersebut canggung, tetapi itu perlu. Itu memberi saya kejelasan yang saya butuhkan untuk melanjutkan dan menginvestasikan waktu serta energi saya dalam hubungan yang lebih berarti. Pesan yang mendalam di sini adalah, waktu Anda sangat berharga dan begitu juga energi Anda. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk Anda. Jika seseorang selalu terlalu sibuk untuk Anda, inilah saatnya untuk menilai kembali hubungan Anda. Anda pantas berada di sekitar orang-orang yang bersemangat untuk melihat Anda, yang berusaha untuk memasukkan Anda ke dalam hidup mereka, bukan hanya ketika itu nyaman bagi mereka, tetapi karena mereka benar-benar menikmati kebersamaan dengan Anda. Penting untuk menyadari bahwa orang berubah dan begitu juga hubungan. Terkadang kita berpegang pada orang karena kebiasaan, nostalgia, atau ketakutan akan kesendirian, bahkan ketika mereka sudah jelas-jelas move on. Namun, ada kekuatan dalam melepaskan mengakui bahwa Anda pantas mendapatkan lebih dari sekadar sisa waktu seseorang. Ini bukan tentang menjadi orang yang membutuhkan atau menuntut.
Ini tentang menghargai diri Anda sendiri cukup untuk menjauh dari mereka yang tidak menghargai Anda. Kelima, mereka menghindari kontak fisik seperti menghindari wabah. Mari kita bahas masalah yang sering diabaikan, kontak fisik, atau lebih tepatnya, kekurangannya. Kita tidak hanya berbicara tentang hubungan romantis di sini. Kontak fisik adalah interaksi dasar manusia, cara untuk terhubung dan membangun kepercayaan. Jadi, apa artinya ketika seseorang berusaha keras untuk menghindari bahkan sentuhan paling kasual sekalipun? Jawabannya tidak menyenangkan. Mereka mengirimkan sinyal yang jelas bahwa mereka tidak nyaman di sekitar Anda. Saya pernah memiliki seorang kolega yang tampaknya mundur setiap kali saya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan atau menepuk punggung dengan ramah. Pada awalnya saya mengira saya hanya berkhayal, tetapi kemudian saya menyadari bahwa ini bukan hanya saya. Mereka hangat dan peka terhadap orang lain, tetapi ketika berhadapan dengan saya, rasanya seperti saya terkena wabah. Tak lama kemudian saya menyadari bahwa mereka menghindari kontak fisik lebih dari sekadar keanehan. Itu adalah usaha yang disengaja untuk menjaga jarak dari saya. Bagian yang kontroversial adalah bahwa kontak fisik adalah bagian alami dari interaksi manusia, dan ketika seseorang secara konsisten menghindarinya, mereka mengomunikasikan kurangnya kenyamanan atau koneksi. Tentu, beberapa orang tidak suka disentuh, dan itu dapat dimengerti. Namun, ketika mereka bersikap selektif, ketika mereka tidak masalah memeluk orang lain tetapi bersikap kaku di sekitar Anda, itu adalah tanda bahaya bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mungkin tidak cukup tidak menyukai Anda untuk mengatakannya secara langsung, tetapi bahasa tubuh mereka berbicara. Saya telah belajar untuk memperhatikan isyarat-isyarat ini, bahkan ketika sulit untuk mengakui maknanya. Ada saat di mana saya mengabaikan tanda-tanda ini, meyakinkan diri saya bahwa keengganan seseorang untuk dekat hanyalah sifat kepribadian mereka. Namun, semakin saya merenungkannya, semakin saya menyadari bahwa ini berhubungan dengan saya dan hubungan kami. Ketika saya akhirnya menghadapi situasi tersebut, itu mengarah pada beberapa percakapan yang sulit dan dalam beberapa kasus, akhir dari hubungan. Namun, itu juga membebaskan saya dari frustrasi bertanya-tanya mengapa hubungan terasa tidak beres. Pesan yang mendalam di sini adalah, jangan mengabaikan tanda-tanda ketika seseorang menghindari kontak fisik dengan Anda. Itu lebih dari sekadar preferensi. Itu adalah pernyataan tentang tingkat kenyamanan dan hubungan mereka dengan Anda. Jika Anda melihat pola ini, jangan takut untuk mengatasinya. Ini mungkin mengarah pada pemahaman yang lebih dalam atau mungkin mengungkapkan bahwa hubungan tersebut tidak sekuat yang Anda pikirkan. Hadapi kenyataan daripada hidup dalam penyangkalan. Dan ingatlah bahwa Anda pantas mendapatkan hubungan di mana kontak fisik bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang terjadi secara alami dan nyaman. Entah itu pelukan ramah, jabat tangan, atau hanya duduk berdekatan tanpa merasa canggung. Interaksi kecil ini membangun kepercayaan dan koneksi. Jika seseorang secara konsisten menghindarinya, itu adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan takut untuk mengajukan pertanyaan sulit dan jika perlu, buat keputusan yang sulit. Keenam, mereka menghilang di saat Anda sangat membutuhkannya. Hidup ini terlalu singkat untuk dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga jarak dengan Anda, baik secara fisik maupun emosional. Mereka mungkin menghilang saat Anda membutuhkan dukungan. Mari kita bersikap realistis. Tidak ada yang mengungkapkan sifat sebenarnya dari suatu hubungan seperti saat krisis. Ketika situasi sulit, Anda akan mengetahui siapa teman sejati Anda. Jadi, apa yang dikatakan tentang seseorang ketika mereka menghilang di saat Anda sangat membutuhkannya? Itu bukan hanya tanda ketidakstabilan. Itu adalah peringatan bahwa mereka tidak peduli kepada Anda seperti yang mungkin Anda pikirkan. Mari kita hadapi kenyataan. Ketika seseorang menghilang di saat-saat tergelap Anda, itu bukan hanya menyakitkan. Itu adalah pengkhianatan. Saya mempelajarinya dengan cara yang sulit selama masa-masa sulit dalam hidup saya. Saya menghadapi masalah pribadi yang besar, sesuatu yang benar-benar mengguncang saya. Secara alami saya berbalik kepada orang-orang yang saya anggap teman dekat, mengharapkan dukungan.
bahkan jika hanya dalam bentuk pesan singkat atau panggilan. Namun, apa yang terjadi? Orang-orang yang saya kira akan ada untuk saya tiba-tiba memiliki banyak alasan. Saya sangat kewalahan dengan pekerjaan. Maaf, saya sedang sangat sibuk sekarang. Saya akan menghubungi Anda nanti. Peringatan spoiler, mereka tidak pernah melakukannya. Di sini, kontroversinya muncul. Banyak orang suka berbicara tentang bagaimana mereka akan selalu ada untuk Anda. Tetapi ketika keadaan menjadi mendesak, banyak dari mereka tidak pernah melakukannya. Mereka hanya ada saat-saat bahagia, mereka bersenang-senang dengan Anda, tertawa bersama Anda, dan menikmati momen-momen terbaik dalam hidup Anda. Namun saat situasi menjadi serius, mereka menghilang. Lebih mudah bagi mereka untuk mengabaikan Anda daripada menghadapi rasa sakit atau ketidaknyamanan mereka. Mereka tidak ingin terseret ke dalam masalah Anda karena jauh di lubuk hati. Mereka tidak cukup peduli untuk berada di sana saat dibutuhkan. Mari kita jujur. Dukungan sejati bukanlah tentang kenyamanan, tetapi tentang berada di sana saat keadaan sulit dan tidak nyaman. Ketika itu adalah hal terakhir yang ingin Anda lakukan. Orang-orang yang menghilang ketika Anda sangat membutuhkan mereka tidak hanya mengecewakan, mereka juga menunjukkan bahwa mereka tidak pernah ada sejak awal. Namun, jangan biarkan ketidakhadiran mereka membuat Anda merasa pahit. Gunakan itu sebagai filter untuk menyaring orang-orang yang tidak pantas mendapatkan tempat dalam hidup Anda. Mereka yang bertahan, yang datang, yang menyapa, yang hadir bahkan ketika tidak nyaman adalah orang-orang yang benar-benar penting. Itulah hubungan yang harus Anda pelihara dan hargai. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk diinvestasikan pada teman-teman yang tidak baik. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang akan berdiri di samping Anda dalam badai, bukan hanya berjemur di bawah sinar matahari. Ketika Anda menemukan orang-orang langka yang bertahan saat keadaan sulit, Anda telah menemukan sesuatu yang layak untuk dipertahankan. Dan bagi mereka yang menghilang, biarkan saja mereka pergi. Mereka telah menunjukkan warna asli mereka kepada Anda. Ketujuh, mereka bergosip tentang Anda di belakang Anda. Gosip adalah racun sosial yang menyebar lebih cepat daripada api dan dapat menghancurkan hubungan dalam sekejap. Hal yang perlu dipahami tentang gosip adalah bahwa hal itu tidak sepolos yang orang katakan. Ketika seseorang yang Anda anggap teman berbicara di belakang Anda, mereka tidak hanya berbagi cerita yang tidak berbahaya, mereka secara aktif menyabotase reputasi dan hubungan Anda. Mari kita bersikap realistis. Ketika mereka bergosip tentang Anda, itu adalah tanda yang jelas bahwa mereka tidak menghormati Anda, tidak peduli seberapa ramah mereka bertindak di hadapan Anda. Saya pernah menjadi subjek gosip sebelumnya, dan izinkan saya memberitahu Anda, itu adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan yang pernah ada. Ketika saya menceritakan rahasia saya kepada seseorang yang saya percayai sebagai teman dekat tentang masalah pribadi yang perlu saya bicarakan, saya berharap orang ini akan merahasiakannya. Namun, dalam beberapa hari, rincian percakapan itu mulai menyebar, diputarbalikkan, dan dibesar-besarkan. Itu seperti permainan telepon, kecuali pesan itu tidak hanya hilang, tetapi juga dijadikan senjata untuk melawan saya. Orang yang saya percayai telah mengubah kerentanan saya menjadi hiburan bagi orang lain. Kenyataannya yang kontroversial adalah, orang yang bergosip tentang Anda tidak hanya melampiaskan atau berbagi kekhawatiran, mereka sedang memainkan permainan kekuasaan. Gosip adalah cara mereka untuk meninggikan diri mereka sendiri sambil merendahkan Anda tanpa harus berhadapan langsung dengan Anda. Ini adalah tindakan pengecut, manipulatif, dan beracun. Mereka tidak hanya merusak reputasi Anda, mereka juga merusak fondasi kepercayaan yang menjadi dasar hubungan yang nyata. Dan mari kita luruskan satu hal. Orang yang bergosip tentang orang lain kepada Anda akan bergosip tentang Anda kepada orang lain. Itu adalah pola, bukan kejadian satu kali. Saya telah melihatnya terjadi terlalu sering untuk dihitung. Seseorang yang suka membocorkan rahasia orang lain secara tiba-tiba menjadi tenang saat mereka berada di sekitar Anda. Coba tebak apa yang mungkin mereka ungkapkan ketika Anda tidak ada. Itu adalah pengkhianatan yang terburuk. Dilakukan dalam bayang-bayang tanpa memberi Anda kesempatan untuk membela diri atau bahkan mengetahui apa yang sedang dibicarakan.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.